Haleluya. Bapa, bawa kami mendekat kepadamu Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu. Itu yang menjadi kerinduan kami. Haleluya Yesus. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bawa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu.
hadirat-Mu Tuhan, meninggikan Engkau. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Kau berikan, ya berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Haleluya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk berada tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu, kami boleh memiliki kekuatan baru. Saat ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh bersorak-sorai karena Tuhan yang baik boleh memulihkan keadaan kami. Kami bersyukur lewat
acara ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati Tuhan, kami rindu memuliakan hati Tuhan lewat pujian kami, penyembahan kami semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya saat ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya bagi kita, karena Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai, bersuka cita, karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia yang memulihkan keadaan kita. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Memegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari bersama-sama bersorak-sorai. Haleluya. Ajak Kau Tuhan
mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Raja yang ajaib. Kasih-Mu tidak terbanding boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Karena kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tetap bersorak-sorai. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan setia bagiku. Dia sanggup, sebab Allah sanggup lupakan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama Yesus aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab Allah sanggup lupakan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menjadi umat-umat yang diberkati, yang dipulihkan keadaannya. Dan kami tahu tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa. Dan kemana kami harus pergi, kami hanya bisa mendekat kepada-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, yang akan menolong kami
untuk kami berjalan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Engkau Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan kekal.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita memuji-muji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi sebelumnya mari saudara kita akan berdoa, minta pimpinan dan urapan Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan akan menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini Bapa, seberapa umat ketebus-Mu yang hadir untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan akan ditaburkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap kami, supaya lewat ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini kami diberkati Tuhan. Setelah kami banyak memuji nama-Mu dan kami percaya Kau hadir di atas pujian kami, saatnya berita kebenaran firman-Mu akan ditaburkan. Kiranya Kau sucikan dosa kami, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Allah benar-benar bisa mendarat di hati kami masing-masing. Lengkapilah hamba-Mu dengan hikmat, marifat, roh pewahyuan dari Tuhan. Bukakan dan singkapkanlah rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tak lupa kami mohon ampun segala dosa-dosa kami, kelemahan kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran sabda-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati dan bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 21 Mei 2020 saudara, kita memperingati hari raya orang Kristen yang keempat. Yang pertama adalah Natal, yang kedua adalah kematian Tuhan Yesus, yang ketiga kebangkitan Tuhan Yesus, yang keempat adalah kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, dan kemudian 10 hari ke depan kita akan memperingati hari raya orang Kristen yang kelima, yaitu hari raya Pentakosta atau Pentakosta. Saudara, beberapa minggu lalu kita juga telah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini semua adalah sebuah rangkaian bagi kita untuk belajar. Saat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan setiap manusia itu menuju titik yang namanya kematian. Raja Salomo yang penuh hikmat dalam Pengkhotbah 9 mengatakan bahwa nasib semua manusia itu sama, yaitu menuju kepada yang namanya kematian. Kita diingatkan untuk mencari kekekalan. Sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18 saudara, dikatakan, aku tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi saat kita memperingati kematian Tuhan, kita sadar bahwa semua manusia memiliki satu tujuan yang sama, namanya kematian. Di situ kita diingatkan supaya kita mencari kekekalan. Lebih banyak lagi hidup dalam kesungguhan dari firman Tuhan. Mungkin kita selama ini kurang serius dengan memperingati kematian Tuhan. Kita diingatkan ada kematian. Kita harus mencari hal-hal yang bersifat kekal. Mari seriuskan lagi, kesungguhan lagi akan saudara hidup sesuai firman Tuhan. Nah, dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada pengharapan. Yaitu yang sakit masih ada pengharapan untuk disembuhkan. Jalan yang buntu ada pengharapan akan dibukakan. Keluarga yang berantakan akan dipulihkan. Bahkan usaha, pekerjaan, dan studi saudara dan saya akan diberkati. Itulah saat kita memperingati kebangkitan Tuhan. Masih ada pengharapan. Dan Yesus ada, dalam Yesus ada pengharapan. Kemudian selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Angka 40 pada saya sampaikan dalam dari bahasa saudara Perancisnya artinya karantina. Saudara, dan angka 40 di Alkitab itu ada banyak peristiwa yang mengingatkan kepada kita. Di saat kita dikarantina sekarang, di mana sudah 2 bulan kita dikarantina di rumah. Tidak bisa ibadah di gereja, tidak bisa kemana-mana. Tetapi di situ ada satu pelajaran, ada satu nasihat. 40 hari saudara
Yunus disuruh khotbah kepada Niniwe supaya bertobat. Dan pada waktu itu seluruh kota Niniwe dari raja sampai hewan berpuasa dan bertobat. Akhirnya dia luput dari saudara murka Allah, dibinasakan. Jadi kita dikarantina supaya hidup kita hidup dalam pertobatan. Demikian juga 40 hari Nuh di dalam bahtera menyelamatkan satu keluarga. Jadi kita saat berada dalam 40 hari ada di bumi, kita diingatkan di saat kita dikarantina, kita harus memperhatikan keselamatan keluarga. Demikian juga 40 hari 40 malam, saudara Elia ada di gunung, saudara, untuk berdoa. Dan disitulah kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya, doa itu nafas orang Kristen. Jadi kita disuruh semakin banyak berdoa. Ada 24 jam penuh di rumah, kita banyak waktu untuk berdoa. Sebelum ada corona, kita tidak ada waktu untuk berdoa. 40 hari 40 malam Musa ada di gunung mendapatkan firman Tuhan, 10 hukum Allah. Kita saudara yang dulunya tidak urusan dengan firman Allah, sekarang kita berusaha mendapatkan rema dari Tuhan. Dan rema itulah yang akan membuat kita hidup mengalami banyak mujizat. Bahkan 40 hari 40 malam Yesus berdoa puasa sehingga dia bisa menang terhadap 3 godaan iblis. Demikian juga saudara ada kesempatan untuk puasa. Kalau saudara sepupu kita puasa, mungkin kita juga belajar untuk puasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin supaya kita betul-betul mengalami suatu berkat yang luar biasa. Maka saudara, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, di mana ada hal-hal yang sederhana dari pesan-pesan Tuhan yang mengingatkan kepada kita kembali, saudara, akan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, kita akan melihat bersama-sama firman Allah yang terdapat dalam Lukas 24, saudara, ayat 50 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Tema khotbah saya di hari kenaikan Tuhan Yesus adalah pesan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Pesan yang ada yaitu yang pertama kita lihat, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita sambung, saudara, dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kita bahwa Tuhan Yesus akan datang segera, saudara. Di mana Lukas menulis baik dalam Lukas 24 maupun Kisah Rasul 1 bahwa pada waktu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul, saudara, dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Maka tiba-tiba ketika dia sedang berkata-kata dengan mereka dan memberkati mereka, dia terangkat naik ke surga. Dan pesan yang pertama yang terus diingatkan pada kita juga melalui pemimpin kita bahwa Yesus akan datang segera. Itu pesan pertama, saudara. Kalau kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita diingatkan bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi suatu kali kelak dia dalam waktu yang tidak lama lagi, dia akan segera datang kembali. Tanda-tandanya sudah begitu banyak terjadi hari-hari ini, saudara. Dalam Alkitab diingatkan bahwa sebelum Yesus datang kali yang kedua, akan ada masa yang disebut masa pengangkatan.
di mana dua orang di tempat tidur, satu diangkat, satu akan ditinggalkan. Dua orang ada di ladang, satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Jadi saudara, kita melihat bahwa sebelum Yesus datang, dunia ini akan dikuasai oleh yang namanya antikris, saudara. Tetapi sebelum antikris berkuasa atas dunia selama 3,5 tahun, anak-anak Tuhan yang hidupnya bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, dia akan diangkat Tuhan lebih dulu. Dia akan disembunyikan Tuhan selama 3,5 tahun di satu tempat yang jauh dari mata ular. Setelah itu baru antikris akan menguasai 3 bidang, baik bidang politik, bidang agama, dan juga bidang ekonomi. Saudara, saya melihat dengan adanya pandemi, saudara, corona ini, di mana untuk menentukan temperatur seseorang selalu dipakai alat untuk melihat berapa derajat Celcius temperatur panas tubuh kita. Itu ditaruh pada dahi kita, saudara. Jadi saudara, masalah pengukuran atau menggunakan alat yang diarahkan ke dahi lama-lama akan menjadi familiar, saudara. Dan kita tahu, saudara, bahwa corona ini akan membuat semua ekonomi akan terpuruk. Jatuh semua, saudara. Nanti akan muncul seorang seperti pahlawan yang memberikan solusi untuk bisa membantu ekonomi dia. Tetapi untuk bisa dapat bantuan, bisa bekerja sama dan transaksi, dia harus masuk satu anggota, yaitu anggota antikris. Di mana setiap orang yang mau ikut anggota antikris, pada dahinya akan dipasang chip. Di mana chip itu sangat kecil, sebesar beras. Tapi di dalamnya bisa memuat, saudara, semua data puluhan ribu, termasuk keuangan, data-data pribadi kita. Maka nanti sistem transaksinya hanya ditunjukkan di dahi saudara. Disitulah terjadi transaksi. Jadi hati-hati, saudara. Saat ini sedang dididik untuk kita familiar dengan masalah dahi. Dan nanti di dahi dan tangan kanan akan dipasang chip. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa bertransaksi kalau kita tidak masuk anggota antikris. Dan untuk masuk anggota antikris, dia harus, saudara, diberikan kode 666 di dahi atau di tangan kirinya. Oleh sebab itu, tangan kanannya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari, ini sudah tanda sinyal. Memang awalnya hanya kesehatan. Tapi lama-kelamaan semua akan mengarah kepada satu titik, yaitu antikris. Jangan sampai kita masuk dalam aniaya besar yang dipimpin oleh antikris. Nah, dalam Alkitab, saudara, kita akan lihat Tuhan memberikan tanda-tanda, yaitu di dalam Injil Matius, saudaraku yang kekasih, pasalnya yang ke-24, saudara. Kita akan lihat Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-15, saudara. Di situ Tuhan memberikan tahu bagaimana caranya supaya kita tidak masuk di dalam aniaya antikris, saudara. Saya akan bacakan demikian. Matius 24:15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Jadi saudara, dalam mempersiapkan diri untuk mengantisipasi supaya kita tidak masuk dalam pemerintahan antikris, di situ dinasihatkan ada 4 hal, saudara. Yang pertama dikatakan tadi, saudara, orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Kemudian yang kedua, orang yang ada di peranginan jangan turun. Yang ketiga, saudara, orang yang sedang di ladang jangan, yaitu berhenti untuk mengambil apa-apa, terus kerjakan di ladang. Yang keempat dikatakan, saudara, celakalah bagi orang yang seorang ibu yang hamil pada saat itu. Dan kita berdoa supaya kejadian itu tidak terjadi pada musim dingin. Kita tahu, saudara, bahwa di akhir zaman kasih manusia akan menjadi dingin. Jadi yang pertama dinasihatkan, orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Saudara, siapa orang Yudea atau Yehuda itu, saudara? Kalau kita baca dalam Hosea 1 ayat 7, di situ ternyata, saudara, orang Yehuda atau Yudea itu adalah orang yang sudah diselamatkan, saudara. Orang yang sudah diselamatkan.
Dan itu mengarah kepada kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Kita orang yang sudah diselamatkan oleh karena korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan Tuhan nasihatkan lari ke gunung. Saudara, lari ke gunung untuk apa saudara? Lari ke gunung untuk apa? Kita akan lihat saudara di dalam kitab Hagai saudara ya. Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan begini saudara. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi saudara, kita disuruh naik ke gunung supaya apa saudara? Di situ dikatakan, dinasihatkan supaya kita, saudaraku yang kasih, membangun rumah Allah. Rumah Allah kita harus dibangun. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, di mana roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita harus membangun rumah rohani kita saudara. Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya dan menyatakan saudara firman-Nya kepada kita. Jadi saudara, sebelum kedatangan antikris, semua orang yang mengaku diri sudah diselamatkan, sudah percaya Yesus, harus betul-betul naik ke gunung. Naik ke gunung saudara untuk membangun rumah Allah. Rumah Allah itu harus dibangun. Rumah Allah di sini bukan gereja saudara, tapi rumah rohani kita harus dibangun. Banyak orang Kristen saudara yang tidak mau memperhatikan saudaraku yang kekasih tentang rumah rohaninya. Dalam ayat 2 dikatakan begini saudara, dalam Hagai tadi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Banyak orang Kristen pun demikian, belum waktunya. Saya masih sibuk. Saya harus mencari uang, saya harus punya rumah, saya harus punya mobil. Semua diarahkan kepada hal-hal yang fana. Sementara rumah rohaninya dibiarkan dalam keadaan reruntuhan saudara. Dan akhirnya saudara dalam ayat 4 katakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ternyata saudara, banyak anak Tuhan, kalau dilihat dalam satu sisi jasmaninya, wow saudara, orang bilang angkat jempol, dia kaya, dia sukses dalam bidang rohani, tetap dalam bidang jasmani, tapi rohaninya runtuh dalam keadaan tidak terurus saudara. Jadi kondisi orang yang rohaninya mengalami keruntuhan itu saudara, akibatnya apa? Ayat 6 dikatakan saudara, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, nanti akan mengalami satu kesulitan dalam hidup sehari-hari. Dan usaha pekerjaannya sia-sia. Dia bekerja tetapi tidak cementel, orang Jawa katakan. Bahkan mengalami kekeringan rohani saudara. Oleh sebab itu mari, yang pertama kali Tuhan nasihatkan, orang yang di Yudea harus lari ke gunung. Orang Yudea atau Yehuda itu adalah orang percaya, yaitu saudara dan saya. Supaya kita tidak masuk penganiayaan antikris, saudara harus naik ke gunung untuk apa? Membangun rumah Allah. Di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya dan kemuliaannya kepada kita. Tetapi ada banyak orang Kristen yang katakan, belum waktunya. Saya sedang sibuk, saya tidak ada waktu. Akhirnya hari-harinya dihabiskan untuk sesuatu yang fana, yang bakal ditinggalkan. Sementara kondisi rohaninya dibiarkan dalam keadaan reruntuhan. Saudara mari, di dalam pesan kenaikan Tuhan Yesus yang pertama, bahwa Tuhan Yesus tidak lama akan datang. Bagaimana kondisi kerohanian saudara menjelang kedatangan Tuhan ini? Apakah betul-betul sudah terbangun ataukah justru sekarang reruntuhan? Ini saatnya, masih ada kesempatan banyak. Saudara banyak di rumah, banyak berdoa, banyak bersekutu, banyak saudara menyembah sama Tuhan. Bangun rohani saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 katakan, sekalipun manusia jasmaniku semakin merosot, tapi manusia batiniaku diperbarui dari hari ke hari. Manusia rohani kita diperbarui dari hari ke hari. Dengan cara apa? Kita bangun iman kita lewat banyak mendengar firman Tuhan, banyak berdoa, banyak menyembah, banyak berkorban, banyak melayani. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam ayat 17 Matius 24 dikatakan, orang yang di peranginan itu supaya jangan turun. Saudara, peranginan itu adalah tempat yang banyak angin sehingga menjadi sejuk.
Saudara, ini bicara hati yang sejuk. Di akhir zaman ini ada banyak peluang membuat hati saudara panas. Seperti Kain, hatinya panas karena iri, karena benci, karena dendam. Akhirnya dia membunuh Habil. Saudara, jangan biarkan hatimu panas. Timbul akar kepahitan, kebencian, kemarahan yang berlarut-larut. Mungkin ada di antara saudara yang sedang dikecewakan. Mungkin saudara ada yang merasa diri saudara dirugikan. Nama baik saudara betul-betul dirusak. Saudara dasar diperhadapkan orang yang menjengkelkan saudara. Dan sekian lama saudara menyimpan kepahitan. Saudara, coba buat bagaimana hatimu tetap damai, tetap sejuk saudara. Tetap ada sukacita. Dalam Yohanes 20 ayat 21 saudara kita akan lihat ya. Dalam Yohanes 20 ayat 21 dikatakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita berusaha tetap hati kita penuh damai sejahtera. Jangan ada dendam, sakit hati, dan kepahitan. Yang ketiga, siapa yang saudaraku yang kekasih ada di ladang, tetap di ladang. Artinya jangan sampai kita saudaraku yang meninggalkan tugas saudara. Meninggalkan tugas pelayanan. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, saudara jangan tinggalkan. Saudara akan tetap setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Di mana saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang saudara hanya sampai di tengah perjalanan, dia tidak melanjutkan sampai akhir. Beda sama dengan Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku tetap memelihara iman. Saudara, mungkin saudara sekarang predikannya mantan guru sekolah minggu, mantan pemain musik, mantan hamba Tuhan, bahkan mantan tim paduan suara. Saudara, mari kembali layani Tuhan lagi. Nasihat Tuhan yang di ladang, jangan tinggalkan ladang. Tetap berada dalam pelayanan, tetap setia dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus 3 saudara. Dikatakan di sana 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-9 disebutkan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Puji Tuhan. Jadi kita ini kawan sekerja Allah. Kita harus berada di dalam ladangnya Tuhan. Kita tetap melayani. Melayani Tuhan tidak harus di belakang mimbar, jadi pendeta. Saudara bisa melayani lewat doa puasa, bersaksi, menginjil. Saudara bisa mengirimkan ayat tiap hari lewat WA atau lewat apa saja, Instagram. Saudara bisa bagikan itu melayani Tuhan. Saudara jangan berpikir kalau melayani itu pakai jas, pakai dasi seperti saya hari ini. Semua yang tujuannya untuk kemuliaan Tuhan itu melayani Tuhan. Dan siapa pelayan Tuhan? Saudara dan saya. Karena dalam 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri. Kita ini imam-imam, kita ini hamba Tuhan. Saudara harus tetap berada dalam ladang Tuhan. Jangan tinggalkan hanya karena kesusahan, hanya karena kesulitan ekonomi, hanya karena kecewa, hanya karena sibuk. Mari saudara kembali ke ladangnya Tuhan sesuai talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara jangan meninggalkan jabatan pelayanan untuk kembali pada kehidupan yang lama. Kita lihat saudara Esau, dia jual keselamatannya hanya dengan sepiring bubur kacang merah. Berapa banyak hanya karena uang dia tinggalkan pelayanan, dia hanya yaitu mengejar sesuatu yang fana. Saudara, kemudian kita lihat anak bungsu. Saudara, dia minta saudaraku yang kekasih warisan sebelum ayahnya meninggal. Lalu dia hambur-hamburkan dengan orang-orang yang tidak baik. Saudaraku tinggalkan bapaknya untuk pergi ke dunia, untuk hidup foya-foya. Bahkan Yudas yang adalah salah satu murid Tuhan Yesus, dia jadi bendahara. Tapi dia berhenti di tengah perjalanan. Karena apa? Dia menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Jangan jual iman saudara hanya karena saudara sesuatu yang fana. Entah itu harta, entah itu karena wanita atau suami, karena saudara menikah dengan orang yang tidak seiman, terpaksa saudara gadekan iman saudara. Jangan sampai, tetap berada di ladang sekalipun di tengah-tengah hidupmu banyak persoalan yang kau hadapi, tapi pertahankan sampai Tuhan Yesus datang. Ada di dalam Alkitab namanya Demas. Dia kemanapun Paulus pelayanan, tapi dia mencintai dunia, dia tinggalkan pelayanan.
Ada satu sejarah, Demas, saudara, bisnis, yaitu tambang emas, saudara. Saat dia sedang menggali bersama-sama orang-orangnya, terjadi gempa. Akhirnya dia kubur hidup-hidup. Dia mati dalam keadaan tidak menikmati hartanya. Mari saudara, kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini mungkin engkau sudah meninggalkan pelayanan, dengan kenaikan Tuhan Yesus diingatkan, ayo kembali melayani Tuhan. Jangan tinggalkan ladang. Yang ketiga saudara dikatakan dalam Matius 24 ayat 19, celakalah ibu-ibu yang hamil pada saat itu, yang mengandung. Kenapa saudara? Itu bukan saatnya mengandung. Mengandung di sini yang pertama adalah mengandung hal-hal yang baik. Dia mungkin masih dalam kandungan, masih dalam angan-angan, dalam cerita, dalam kerinduan. Saya rindu berdoa, saya rindu setia lagi ke Tuhan, saya rindu kembali ke gereja, saya rindu pelayanan. Hanya rindu sedang dikandung, tapi tidak pernah dilaksanakan. Sampai waktu kesempatannya tidak ada. Dia belum sempat melahirkan apa yang dia kandung selama ini. Hanya cita-cita, hanya keinginan. Dalam Yakobus 4 ayat 17 katakan, kalau seorang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Mungkin saudara sudah punya kerinduan lama. Saya mau kembali setia sama Tuhan. Saya mau kembali ke gereja. Saya mau pelayanan. Saya mau mengembalikan milik Tuhan lagi. Saya mau setia lagi berdoa pagi. Mau. Tapi sampai hari ini belum pernah dipraktekkan. Jangan sampai terlambat. Tuhan katakan celakalah ibu-ibu yang mengandung pada saat itu. Kenapa? Dia hanya memiliki kerinduan tapi belum pernah diwujudkan dalam bentuk praktek dalam kehidupannya. Yang kedua, ini mengandung yang dosa, di mana dia mengandung kepahitan, saudara. Di dalam Mazmur, saudaraku yang kekasih, kitab Mazmur, di situ dikatakan begini, saudara. Mazmur pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-15, saudara. Disebutkan begini, saudara. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Saudara, jadi dia mengandung, menyimpan kepahitan, kebencian, dosa. Saudara, sampai waktu kesempatan yang sudah akhir, dia belum juga melepaskan pengampunan kepada orang yang dia benci. Dia dendam, bahkan mungkin sudah kedahuluan dia meninggal dengan membawa kepahitan pada seseorang. Saudara, dikatakan celaka kalau sampai saat terakhir engkau masih mengandung kejahatan, yaitu rencana yang jahat atau hati yang penuh kepahitan. Hari ini saudara, kalau saudara merasa sakit hati sama seseorang, minta kepada Tuhan Yesus kesanggupan untuk melepaskan pengampunan. Jangan sampai terlambat. Ada banyak orang, bahkan hamba Tuhan dipanggil Tuhan dalam keadaan sedang mengandung kepahitan. Belum sempat pemberesan. Selagi masih hidup saudara, selagi masih ada kesempatan, lepaskan pengampunan. Jangan dikandung terus, lepaskan hari ini juga, supaya saudara bisa terhindar dari antikris, saudara. Puji Tuhan. Yang paling bagus adalah mengandung firman Tuhan. Saudara, di dalam Yohanes 1 disebutkan, saudara, bahwa firman Allah itu menjadi daging, ya, yang dikandung oleh Maria itu adalah firman Allah dan Roh Kudus, saudara. Ya, dalam Matius 1 ayat 20 dan 21, di situ Maria dan Yusuf sebelum menikah, Maria sudah mengandung Roh Kudus. Saudara, kalau mengandung Roh Kudus, itu berarti kita akan melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat. Artinya hidup kita adalah hidup yang berarti, yang bisa memberikan kontribusi, saudara. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan melihat, saudara, dalam Amsal 10 ayat 12, saudara, ya. Amsal pasal 10 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan begini, saudara. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara, kebencian itu menimbulkan pertengkaran, tapi kasih itu akan, yaitu menutupi segala, saudaraku yang kasih, pelanggaran. Mari saudara, jangan ingat-ingat terus kesalahan orang lain. Jangan diingat terus sampai kau tidak mau, yaitu mengampuni, tidak mau berdamai. Oleh sebab itu saudara, Tuhan berkata tadi, yang pertama, saudara harus tingkatkan derajat, naik ke gunung itu bayar harga capek lelah, saudara.
dengan membangun rumah rohani kita, dibangun lewat doa, puasa, melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai seperti orang Israel, saya belum waktunya, saya masih sibuk. Akhirnya hidupnya betul-betul merana, saudara. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu Tuhan inginkan supaya saudara dan saya tetap menjaga hati, tetap damai, sejuk. Jangan ada rasa panas hati, dongkol, kepahitan. Yang ketiga, tetap di dalam ladang pelayanan. Yang keempat adalah saudara, jangan hanya mengandung, merencanakan, merindukan, memimpikan. Mulai saat ini, lahirkan itu dalam bentuk kenyataan, dalam bentuk action. Jangan hanya saya itu sebetulnya pengen bantu pembangunan gereja, tapi biaya sampai sudah gereja mau jadi misalnya, tidak pernah bantu-bantu. Saudaranya mimpi. Saya sebetulnya kepingin berdoa, tapi tidak pernah berdoa. Saya kepingin sebetulnya pengen baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Baru mencapai satu pasal, tidak dilanjutkan lagi. Mari mulai hari ini saudara. Jangan dikandung tok. Lahirkan, wujudkan dalam bentuk action. Wujud ada real. Sehingga betul-betul ada satu bentuk bukti perbuatan kita dari hasil kita mengandung selama ini. Kita praktekkan dalam hidup kita. Itulah tentang pesan yang pertama, bahwa Tuhan Yesus akan datang. Menjelang Yesus datang, kita siapkan kerohanian kita, saudara. Tanda-tanda sudah jelas bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Mari naik ke gunung. Saudara, naik ke gunung artinya tingkatkanlah rohanimu untuk bangun rohani saudara. Supaya di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya. Menyatakan pribadinya. Kita mengalami pernyataan Allah. Kita bukan orang Kristen tradisi yang hanya mengikuti nenek moyang kita tapi tidak mengalami apa-apa. Kita mempraktek bahkan mengalami Yesus menyatakan kemuliaannya. Jadi ada action dari Tuhan Yesus. Tak kala kita sakit, mujizat itu terjadi, betul-betul sembuh. Tak kala sudah menghadapi butuh jalan, Tuhan nyatakan kemuliaannya, jalan dibuka. Tak kala saudara sedang menghadapi masalah-masalah apa, Tuhan menyatakan sehingga kita jadi Kristen. Bukan kata, di mana Ayub berkata, dahulu hanya kata orang, tapi sekarang mataku sendiri telah melihat siapa Yesus sebenarnya. Karena aku mengalami bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Mari saudara, sudah saja kita punya pengalaman pribadi, naik ke gunung, tingkatkan hidup rohanimu, bangun rohani saudara. Dan saudara dan saya akan lihat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Saudara, jangan saudara yaitu biarkan hatimu diisi dengan panas hati, dendam, sakit hati, jengkel. Dan jangan tinggalkan ladang pelayanan. Dan jangan hanya mengandung tapi ekspresikan. Saudara, lalu yang kedua, saudara, kita akan melihat pesan apa yang Tuhan katakan melalui saudaraku yang kekasih, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga, saudara ya. Di situ dikatakan dalam Kisah 1 ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat yang 11. Dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Saudara, kita melihat ada kata, hai orang-orang Galilea. Kenapa kedua malaikat itu secara khusus memanggil dan menekankan orang-orang Galilea? Padahal waktu itu kurang lebih ada 500 orang. Itu yang hadir bukan berasal dari Galilea semua. Kenapa harus ditekankan dengan nama Galilea, saudara? Dalam pesan firman Tuhan, saudara, kita tahu bahwa Danau Galilea itu adalah di sebelah utara Israel, memiliki 4 nama, saudara. Yang pertama Galilea, yang kedua Tiberias, yang ketiga Genesaret, yang keempat Kineret. Itu nama Galilea, saudara. Nah, Galilea sendiri memiliki arti roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Itu Galilea. Roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Saudara, malaikat Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, bahkan menekankan, hai orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, yaitu orang yang tidak pernah berhenti. Berhenti apa? Berhenti mencari Tuhan. Dia tidak pernah, saudara, bosan. Cari Tuhan terus. Tidak hanya istilah panas-panas tai ayam. Sok-sok kalau ada waktu cari.
Orang yang tidak pernah berhenti cari Tuhan, orang yang tidak berhenti hidup dalam kekudusan, orang yang tidak berhenti untuk berdoa, orang yang tidak berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan saudara. Saudara, jadi kita diingatkan lewat kenaikan Yesus. Mungkin saudara sudah berhenti, sudah tidak lagi berharap sama Tuhan. Karena sudah sekian lama berdoa. Doanya tidak dijawab, bahkan kondisi keadaannya tambah parah. Lalu saudara tidak berharap lagi sama Tuhan. Saudara mulai berharap sama manusia. Padahal di dalam Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara, Galilea artinya roda yang terus berputar. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti hidup dalam kekudusan, jangan berhenti saudara menyembah, jangan berhenti pelayanan, terus berputar, terus berputar. Orang yang seperti inilah yang bakal ketemu dengan Tuhan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu mari kita melihat, saudara, ada dua orang Emmaus, saudara, yang mana dua orang itu, yang satu Kleopas, kalau yang satu ada tafsiran Lukas sendiri yang nulis. Di mana dua orang itu kecewa karena tidak punya pengharapan. Yesus yang awalnya yang saudara diharapkan akan jadi rajanya dia, raja orang Israel. Kok dia melihat Yesus lemah, tidak berdaya, mati di kayu salib. Dia pulang ke Emmaus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Emmaus itu adalah, saudaraku yang kekasih, dataran rendah dari Yerusalem kurang lebih 800 meter, saudara. Di atas permukaan laut, ada ke bawah. Jadi orang yang putus harapan seperti dua orang ini, karena dikatakan saya tidak bisa apa-apa lagi. Yang kuharapkan sekarang sudah tidak bisa apa-apa. Lalu dia turun rohaninya, saudara. Hanya Tuhan datang sendiri. Dia suruh naik lagi ke Yerusalem. Di situ dia bisa bersekutu lagi. Saudara, mungkin kau seperti dua orang Emmaus yang sudah putus harap. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa diharapkan lagi. Seperti Abraham dikata dalam Roma 4 ayat 18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap. Karena dia pegang janji Tuhan. Mari saudara, jangan melihat keadaan sekarang yang kau lihat. Itu bukan keputusan final. Tetapi lihatlah janji Allah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi janji Tuhan akan tinggal tetap. Mari terus berharap sama Tuhan, terus berharap sama Tuhan, terus berharap sama Tuhan. Terus berdoa, saudara, terus berdoa. Seperti Yakub, sampai saudara semalam suntuk berdoa, sampai diberkati Tuhan. Akhirnya dia mengalami pertolongan. Esok kakaknya yang sudah menyewa 400 pasukan untuk membunuh Yakub, dirubah seketika menjadi seorang yang penuh belas kasihan. Bukan membunuh, tapi memeluk dan mencium. Kenapa? Karena Yakub terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Sampai saudara fajar. Jangan berhenti berdoa, saudara. Ayo mulai lagi berdoa. Mungkin kau sudah bosan, sudah lelah, sudah capek. Saudara berkata apa? Doa-doa terus, nasibku tidak berubah. Saudara, berubah. Tuhan akan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Lalu yang ketiga, pesan yang ketiga yang terakhir untuk kita apa, saudara? Kita lihat di sini bahwa Tuhan berfirman akan apa, saudaraku yang kasih, bahwa dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, dikatakan waktu dia belum naik, tetapi kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Kamu akan jadi saksiku, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau kita merayakan, saudaraku yang kekasih, kenaikan Tuhan, yang saudara harus ingat adalah tentang kepenuhan Roh Kudus atau terima Roh Kudus, saudara. Yang menjadi pertanyaan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara selama ikut Tuhan, saudara sudah menerima kepenuhan Roh Kudus, saudara? Itu yang perlu ditanyakan, saudara. Apakah saudara sudah terima Roh Kudus? Puji Tuhan. Lalu untuk apa sih Roh Kudus kok kita terima? Tadi katakan, saudara, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saudara, Roh Kudus itu memiliki 7 fungsi kalau saya beritahukan dengan cepat. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah roh penolong, saudara. Jadi Roh Kudus itu roh penolong yang diberikan Bapa di surga untuk hidup saudara. Dan Roh Kudus itu datang karena Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikannya kepada saudara. Kenapa?
agar saudara tidak menjadi yatim piatu di dunia ini. Dikatakan dalam firman Tuhan saudara, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saudara tidak merasa orang yatim piatu. Mungkin sudah merasa seperti yatim piatu walaupun masih punya orang tua. Tapi sepertinya tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan. Roh penolong itu, Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Tuhan berkata, barang siapa yang minta dia akan diberi. Kalau Bapa yang jahat tahu memberikan yang baik, apalagi Bapamu di sorga akan memberikan Roh Kudusnya kepada siapa yang minta. Mulai hari ini saudara, permintaanmu dirubah. Jangan hanya minta sembako saja. Mulai hari ini kau harus minta Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh penolong. Yang mana Roh Kudus itu adalah mencakup semua dalam hidup kita. Akan menolong rumah tangga saudara. Menolong saudara, kesehatan saudara dan saya. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Saudara, penghibur bagi saudara, di mana dia mengingatkan akan perkataan firman Tuhan dan janji-janji firman Tuhan. Saudara, dalam hidup ini kadang kala kita rasa susah, rasa tidak kuat, maka Roh Kudus mengingatkan firman-firman yang pernah sudah baca, lalu sudah merasa terhibur. Saya akan bacakan sudah dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang dikatakan Tuhan ya dan amin. Dan itu diingatkan pada saudara. Waktu saudara merasa tidak punya apa-apa, diingatkan, hei, Allahmu itu Yehova Yireh. Dia yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara kuat lagi. Mungkin saudara merasa saya tidak ada yang menolong. Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu dan meninggalkan kamu. Saudara kuat lagi. Karena Roh Kudus mengingatkan perkataan Yesus yang pernah dikatakan. Kadang-kadang kita sudah lupa. Tapi Roh Kudus ingatkan kembali. Dengan mengingat perkataan Tuhan, saudara akan terhibur sehingga saudara tidak usah putus asa. Dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran saudara. Jadi saudara, di mana Roh Kudus itu menuntut saudara untuk mengenal kebenaran di dalam kitab suci saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara akan dituntut kepada seluruh kebenaran. Hidup manusia condongnya kepada daging dan hawa nafsu. Tetapi kalau ada Roh Kudus, saudara akan dituntut kepada kebenaran. Tuhan katakan, jikalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu firman. Yohanes 17 ayat 17, kuduskalah mereka dalam kebenaran. Firmanmu itu kebenaran. Saudara, kebenaran itu juga Yesus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Puji Tuhan saudara. Lalu apa saudara untungnya kalau kita mendapatkan kebenaran oleh Roh Kudus, itu roh kebenaran? Di dalam Yesaya saudara 32 ayat 17 kalau tidak salah katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran, ketenangan, ketenteraman untuk selama-lamanya. Mungkin saudara gelisah, risau, saudara tidak bisa tidur nyenyak, dihantui, dibayang-bayangi hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Kalau kau terima Roh Kudus akan memberi ketenangan, ketenteraman di dalam hidup saudara. Roh Kudus itu juga roh yang memberi kekuatan. Zakaria 4 ayat 6 kata, bukan oleh kuat dan gagah manusia, tapi hanya oleh Roh Tuhan semuanya jadi. Kadang kalau sudah lemah, bahkan sudah putus asa, saudara sudah menutung, wadah saya mau tinggalkan Tuhan. Tapi adanya Roh Kudus, saudara diberikan kekuatan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 katakan bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, dari Allah, yaitu Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus adalah roh hikmat. Di saat kita tidak tahu akan berbuat apa, tapi Roh Kudus itu memberi hikmat sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Dan Roh Kudus adalah roh yang menginsafkan akan dosa. Jadi saudara, tak kala kita sudah ngawur jalannya, kita diinsafkan oleh Roh Kudus bahwa itu dosa, bahkan akibat dosa kau akan dihakimi, sehingga saudara kita tidak jadi berbuat dosa karena diingatkan oleh Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus adalah meterai dari surga. Kita akan baca sudah ayat terakhir dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi itu meterai bahwa sudah milik Tuhan. Kalau saudara miliknya Tuhan, saudara biji matanya Tuhan. Sehingga roh yang di dalam kita lebih besar kuasanya dibandingkan roh-roh yang ada dalam dunia. Tidak ada kekuatan yang
lain yang bisa nyentuh, mengobrak-abrik, ganggu musik saudara. Karena ada meterai dalam hidupmu, yaitu Roh Kudus yang menunjukkan bahwa kau miliknya Tuhan. Kalau kau miliknya Tuhan, kau biji matanya Tuhan, kau dibela, dilindungi, di backup, diproteksi. Sehingga corona pun kalau saudara yakin ada Roh Kudus, tidak akan bisa menembus saudara dan saya. Kita berdoa terus supaya Roh Kudus mengurapi kita. Saudara, kiranya melalui kenaikan Yesus ke surga, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Untuk itu kita waspada, berjaga-jaga, siap. Dengan cara apa? Naik ke gunung, bangun rohani saudara, supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya dan firman-Nya kepada kita. Yang kedua saudara, kita jaga hati kita tetap sejuk. Jangan ada panas hati, marah yang tidak pernah terselesaikan. Mungkin punya kepahitan, segera lepaskan. Yang ketiga saudara, harus tetap ada di ladang Tuhan. Jangan tinggalkan pelayanan hanya karena kecewa, hanya karena harta, kedudukan, hanya karena apa? Yesus harus lebih mahal dari segala-galanya. Yang keempat, jangan hanya mengandung, menginginkan, merindukan, mencita-citakan. Sudah saatnya kau melakukan. Saudara, nyatakan dalam bentuk perbuatan, action. Jangan hanya aku kepingin, aku rindu, rindu sampai dipanggil Tuhan hanya modal rindu. Tuhan tidak suka. Tuhan ingin apa yang kau kandung lahirkan sekarang, wujudkan dalam bentuk perbuatan. Lalu yang kedua, dalam kenaikan Yesus kita diingatkan supaya roda itu terus berputar. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti baca Alkitab, jangan berhenti pelayanan, jangan berhenti berkorban, jangan berhenti terus lakukan sampai akhir, sampai garis finish. Yang ketiga, Tuhan menjanjikan Roh Kudus-Nya, karena Dia adalah Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh yang memberi kekuatan, bahkan Roh yang sudah memberikan hikmat, Roh yang akan memberikan kita damai sejahtera. Saudara, minta sekarang kita rubah, jangan cari-cari yang fana, mulai minta Roh Kudus, karena di mana ada Roh Kudus kita mengalami satu yang luar biasa. Kalau kita lihat saudara, peristiwa Pentakosta saudara, sebelumnya Petrus itu seorang pengecut. Dia berkata, walaupun murid-muridmu yang lain Yesus akan meninggalkan engkau, tapi aku Petrus sekali-kali tidak. Yesus katakan, hei Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok kau sudah menyangkal aku 3 kali. Dengan seorang wanita saja ketakutan, bahkan dia bersumpah mengutuki. Tapi setelah dia penuh Roh Kudus di loteng Yerusalem, menjadi Petrus yang berubah. Dia menjadi seorang pemberani, bahkan dipakai Tuhan luar biasa. Sekali dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Kalau Petrus datang, seluruh penduduk membawa orang sakit. Karena setiap orang yang sakit kena, bayangannya Petrus sembuh. Hidupnya Petrus mengeluarkan kuasa, sehingga orang yang kena bayangan badannya Petrus sembuh. Apapun penyakitnya, Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan puncaknya, dia disalibkan dengan kepala di atas. Kenapa saudara? Karena penuh Roh Kudus. Mungkin kau sudah sekian lama jadi orang Kristen, belum penuh Roh Kudus. Besok kita mulai berdoa kepenuhan Roh Kudus saudara. Minta Tuhan lengkapi aku. Kami butuh penghibur, kami butuh penolong, kami butuh roh kebenaran, kami butuh roh yaitu kekuatan, kami butuh roh hikmat. Saudara, kami butuh kuasa. Saudara minta sampai mendapatkan, maka engkau akan jadi orang Kristen yang setia sampai akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba-Mu beritakan. Tanamkan dalam hati kami. Ajar kami untuk tahu bahwa di saat kami memperingati hari kenaikan Yesus, kami diingatkan bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Kami diingatkan supaya kami jangan berhenti. Kami diingatkan supaya kami mendapatkan kuasa Roh Kudus. Ampuni Tuhan kalau selama ini rumah rohani kami mengalami keruntuhan. Karena kami tidak pernah mengurusnya. Kami sibuk dengan harta duniawi kami. Sesuatu yang fana yang bakal kami tinggalkan. Dengan merayakan hari-hari raya Kristen kami diingatkan. Tak kala kami memperingati hari kematian, kami diingatkan suatu saat manusia akan mati. Untuk itu kami dianjurkan untuk mencari yang bersifat kekekalan. Di saat engkau bangkit ada pengharapan. Di saat engkau naik Tuhan Yesus, maka Tuhan akan senantiasa memberikan kepada kami kuasa dan pengharapan pada kami.
Tanamkan firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami terus berputar seperti roda yang tidak pernah berhenti. Bahkan semakin cepat meningkatkan tingkat kerohanian kami, ibadah kami, kesetiaan kami, korban kami tingkatkan. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang datang mendengarkan, Tuhan melawat Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang punya akar kepahitan, kebencian, belum bisa mengampuni suaminya sampai hari ini, istrinya sampai hari ini, orang tuanya sampai hari ini, kakak adiknya sampai hari ini. Hari ini juga berikan roh pengampunan supaya bisa melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang selama ini dibenci. Supaya hati kami, hati yang penuh kesejukan. Terima kasih Tuhan yang menghadapi keputusasaan karena di PHK, karena dirumahkan. Tuhan berikan pengharapan karena dalam Yesus masih ada harapan, masih ada masa depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat virus corona kiranya Tuhan segera hentikan supaya tidak berkeliaran lagi, tidak ada pandemi lagi, tidak ada wabah lagi. Sudah waktunya Indonesia dipulihkan. Sudah waktunya kami beribadah lagi di rumah Tuhan. Kami berdoa para dokter, perawat, dan medis yang di garis depan. Tuhan proteksi bungkus dengan darah-Mu. Sehingga tidak ada yang sakit, tidak ada yang tertular, dan tidak ada yang meninggal. Semuanya ditolong Tuhan. Bapak Jokowi dengan para menterinya semuanya berkati dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari Tuhan. Supaya dapat solusi untuk keluar dari kesukaran karena virus corona ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tiba saja kami akan terima berkat. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus akan turun tinggal dan menyertai kita semua hari ini besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, sungguh luar biasa kita boleh diberkati dengan firman Tuhan yang menguatkan kita, bahkan memampukan kita ketika melakukan firman-Nya. Haleluya, biarlah hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita persiapkan.